Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian hubungan tradisi, cakupan, kelompok teori, dan fenomena. Dimulai dari tradisi retorika. Fenomenanya adalah pidato presiden. Pidato presiden ini masuk ke dalam teori publik. Teori publik masuk ke dalam kelompok teori publik. Kelompok teori publik masuk ke dalam cakupan komunikasi publik. Cakupan komunikasi publik ini masuk ke dalam tradisi retorika. Tradisi retorika memiliki 3 cakupan. Yang pertama cakupan interpersonal, cakupan komunikasi publik, dan cakupan massa. Cakupan interpersonal memiliki 2 kelompok teori. Yang pertama kelompok teori pengembangan hubungan, yang kedua kelompok teori diri dan pesan. Cakupan komunikasi publik mempunyai 1 kelompok teori, yaitu kelompok teori publik. Cakupan komunikasi massa mempunyai 1 kelompok teori, yaitu kelompok teori media. Next, selanjutnya tradisi fenomenologi. Fenomenanya adalah endorsement di media sosial. Ini masuk ke dalam teori ekologi media. Teori ekologi media masuk ke dalam kelompok teori media. Kelompok teori media masuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Cakupan komunikasi massa masuk ke dalam tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi mempunyai 3 cakupan. Yang pertama cakupan interpersonal, yang kedua cakupan komunikasi massa, yang ketiga cakupan komunikasi budaya. Cakupan interpersonal mempunyai 2 kelompok teori, yaitu yang pertama kelompok teori diri dan pesan, yang kedua kelompok teori pengembangan hubungan. Cakupan komunikasi massa mempunyai 1 kelompok teori, yang pertama kelompok teori media. Cakupan komunikasi budaya mempunyai 1 kelompok teori, yaitu kelompok teori kebudayaan dan keberagaman. Oke, next. Tradisi semiotik. Fenomenanya pemasangan cincin waktu persepsi pernikahan. Fenomena ini masuk ke dalam teori interaksi simbolis, terus masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal. Cakupan komunikasi interpersonal masuk ke dalam tradisi semiotik. Tradisi semiotik mempunyai 3 cakupan, yaitu cakupan komunikasi intrapersonal, cakupan komunikasi interpersonal, cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi intrapersonal mempunyai 1 kelompok teori, yaitu kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Cakupan komunikasi interpersonal mempunyai 1 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan. Cakupan komunikasi budaya mempunyai 1 kelompok teori, yaitu kelompok teori pengembangan hubungan. Next, tradisi sibernetika. Fenomenanya adalah konten YouTube. Konten YouTube ini fenomenanya masuk ke dalam teori ekologi media, terus masuk ke dalam kelompok teori media. Kelompok teori media masuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Cakupan komunikasi masuk ke dalam tradisi sibernetika. Next, tradisi sosiopsikologi. Fenomenanya pesan nonverbal. Pesan nonverbal ini masuk ke dalam teori manajemen makna terkoordinasi. Terus masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan masuk ke dalam cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal mempunyai 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori di dalam pesan dan kelompok teori pengembangan hubungan. Cakupan interpersonal masuk ke dalam tradisi sosiopsikologi. Next, tradisi sosiokultural. Fenomenanya suasana hati. Fenomena ini masuk ke dalam teori interaksi simbolis, terus masuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan, masuk ke dalam cakupan komunikasi intrapersonal. Cakupan komunikasi intrapersonal masuk ke dalam tradisi sosiokultural. Next, tradisi kritis. Fenomenanya pernikahan adat Minang. Fenomena ini masuk ke dalam teori sudut pandang feminis, terus masuk ke dalam kelompok teori kebudayaan dan keberagaman. Kelompok teori ini masuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya masuk ke dalam tradisi kritis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.